Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tukur Rafiq Raniri dari kelas 11 UTKP 4, nomor absen 34, akan mempresentasikan tugas OTK Sarana Prasarana mengenai materi K3 dan pelaksanaan prosedur K3 perkantoran. A. Keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian ketiga adalah suatu upaya untuk mengamankan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi para pengusaha dalam pelaksanaan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi. 1. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah suatu upaya untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat untuk menghindari kecelakaan, kecacatan, serta kematian akibat kecelakaan kerja pada setiap pekerjaan di area perusahaan. Menurut pendapat ahli, ada beberapa pengertian sebagai berikut. A. Menurut Bangun Wilson, keselamatan kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan pekerjaan. Faktor-faktor yang mendukung keselamatan kerja sebagai berikut. Pengaturan jam kerja yang harus memperhatikan kondisi kesehatan kerja. Pengaturan jam istirahat yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kestabilan pekerja. Pengaturan penggunaan peralatan kantor yang menjamin kesehatan kerja. Pengaturan sikap tubuh dan anggota badan yang menjamin kesehatan pekerja. Penyediaan sarana untuk melindungi keselamatan kerja, kedisiplinan pekerja untuk menaati ketentuan penggunaan peralatan kerja dan perlindungan keselamatan kerja yang sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure. Tujuan dari keselamatan kerja antara lain melindungi keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja, memelihara sumber produksi yang digunakan agar tetap aman dan efisien. Standar keselamatan kerja yang meliputi beberapa hal, yaitu perlindungan badan atau seluruh anggota tubuh, perlindungan mesin, pengamanan listrik yang harus dicek secara berkala, pengamanan ruangan yang meliputi sistem alarm, alat kebakaran, penerangan yang cukup, ventilasi yang baik, dan lain-lain. Kedua, kesehatan kerja. Menurut Komisi Gabungan ILO atau WHO, adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial bagi pekerja. Kesehatan kerja juga dapat diartikan sebagai berikut: suatu kondisi optimal atau maksimal dengan menunjukkan keadaan yang baik untuk mendukung terlaksananya aktivitas kerja dalam rangka menyelesaikan proses pekerjaan secara efektif. Suatu kondisi fisik. B. Suatu kondisi fisik, mental, sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau pengguna gangguan kesehatan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019, yaitu kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, dan spiritual maupun sosial, memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Fokus utama kesehatan kerja mencangkup 3 tujuan, yaitu pemeliharaan serta peningkatan kesehatan kerja dan kapasitas kerja, perbaikan kondisi lingkungan kerja, serta pekerjaan yang kondusif bagi keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan pengorganisasian pekerjaan, serta budaya kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor-faktor pendukung kesehatan kerja sebagai berikut: pola makan yang bergizi, misalnya 4 sehat 5 sempurna. B. Pola pengaturan jam kerja yang baik, istirahat yang cukup. Pola pengaturan istirahat cukup pada pekerja. D. Pola pengaturan tata cara sikap pekerja saat ergonomis. Pola pengaturan lingkungan yang harmonis dan tidak mengganggu kewajiban. F. Pola pengaturan tata ruang yang sehat, yang baik dan nyaman. G. Pola pengaturan warna dinding dan perabotan yang tidak mengganggu kesehatan. H. Pola pengaturan penerangan ruang kerja yang memadai, tidak redup saat bekerja. I. Pola perlindungan atas penggunaan peralatan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Misalnya, jika ada suatu
Pekerja yang mengalami kecelakaan bisa diatasi dengan jaminan sosial. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja K3. A. Melindungi menjamin keselamatan setiap tenaga kerja orang lain di lingkungan kerja. Mencegah dan minimalkan risiko kecelakaan kerja. C. Menjamin sumber produksi terpelihara serta dapat digunakan secara aman dan efisien. D. Meningkatkan kesejahteraan hidup dan produktivitas nasional. Jaminan perlindungan kerja jika suatu waktu mengalami kecelakaan kerja. Nah, seperti ini misalnya keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat meliputi BPJS yang bakal bisa digunakan jika sewaktu-waktu mengalami kecelakaan kerja. Kedua, moral dan kesusilaan. Ketiga, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia serta nilai-nilai. Sementara itu, pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengatur beberapa syarat keselamatan kerja, yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah mengurangi memadamkan bahaya kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. B. Jenis-jenis alat perlindungan diri, yaitu alat perlindungan kepala. Alat perlindungan kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari berbagai risiko kecelakaan kerja, seperti masuknya material benda asing ke dalam anggota tubuh di area kepala, terantuk, terbentur, atau tertimpa material bahan bangunan. Nah, di sini ada beberapa jenis alat perlindungan kepala, yaitu safety helmet. Helm pelindung. Helm pelindung berguna untuk melindungi kepala dari risiko benturan, terantuk atau terkena pukulan benda-benda yang dapat melukai kepala. Helm pelindung umumnya terbuat dari bahan plastik atau dilengkapi dengan sabuk pengain di bawah dagu. B. Safety goggles, kacamata pelindung. Kacamata pelindung berfungsi untuk melindungi mata dari partikel yang melayang di udara dan juga bisa percikan benda kecil yang dapat masuk ke mata, benda panas ataupun uap panas. C. Hearing protection, penutup telinga. Alat ini berfungsi untuk melindungi indera pendengaran dan suara bising, tekanan ataupun partikel material kecil yang dapat masuk ke dalam rongga telinga. C. Safety mask, masker keselamatan. Masker ini berfungsi sebagai alat pelindung pernafasan ketika pekerja di lingkungan kerja rentan polusi udara, debu, panas matahari, dan mengundang potensi cemaran lainnya. Penggunaan masker pelindung wajah akan menyaring udara kotor di lingkungan kerja dan menyalurkan udara bersih bagi pernapasan para pekerja. Masker pelindung wajah ini terbagi menjadi dua, yaitu masker untuk polusi udara dan masker untuk adanya di area proyek yang sedang mengalami radioaktif atau nuklir. C. Face shield, pelindung wajah. Pelindung wajah berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia, percikan benda kecil, benda panas ataupun uap panas, benturan, serta pukulan benda keras dan tajam. Pelindung wajah menutupi sebagian besar area wajah untuk memberikan pelindungan maksimal. Kedua, alat pelindung tubuh. Alat pelindung tubuh umumnya benda-benda yang dapat digunakan untuk melindungi anggota tubuh utama, di antara sebagai berikut. A. Apron atau celemek, yaitu alat yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia atau suhu panas. Apron atau celemek biasanya terbuat dari bahan kain, plastik, dan kulit sintetis, digunakan sesuai bidang pekerjaan. B. Safety vest, rompi keselamatan kerja, yaitu alat pelindung yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kontak atau kecelakaan. Safety clothing, pakaian pelindung tubuh, yaitu pakaian berfungsi untuk melindungi anggota tubuh pekerja dari hal yang membahayakan saat bekerja, mengurangi risiko terluka, serta menjadi identitas bagi para pekerja. Ketiga, alat pelindung anggota tubuh. Alat pelindung anggota tubuh umumnya memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan alat pelindung tubuh, tetapi kegunaan serta fungsi yang tak kalah penting dibandingkan alat pelindung lainnya. Alat pelindung anggota tubuh antara lain sebagai berikut. Safety glove, sarung tangan. Alat yang berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan pekerja dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, bahan kimia, arus listrik, benturan, pukulan, goresan benda tajam. Sarung tangan terbuat dari berbagai bahan bisa kulit, kain, dan sebagainya. Contoh kecelakaan kerja yang terjadi adalah jari terputus atau jari tersengat listrik. B. Safety belt, sabuk pengaman. Tujuan penggunaan sabuk pengaman adalah membatasi ruang gerak pekerja agar tidak terjatuh dari ketinggian saat mengoperasikan
alat berat tersebut. C. Safety boot atau SUS, sepatu pelindung berfungsi untuk melindungi kaki pekerja dari benturan, tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, terkena uap panas dan bahan kimia berbahaya, serta menghindari permukaan licin. Contoh kecelakaannya yaitu tertimpa mesin-mesin berat waktu di saat pekerja proyek.